Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga motivasi oleh Allah, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pendekatan dan model supervisi program bimbingan dan konseling. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini, marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca hamdalah, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji tentang pendekatan dan model supervisi program bimbingan dan konseling. Sebelum kita mengkaji tentang model dan juga pendekatan, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian supervisi bimbingan dan konseling. Supervisi sendiri itu diambil dari bahasa Inggris, yakni supervision, yang berarti pengawasan dan kepengawasan. Piet A. Sehertian merumuskan bahwa supervisi sebagai program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran, perbaikan dalam hal pengajar, kalau bimbingan dan konseling berarti memperbaiki layanan bimbingan dan konseling. Nah, dari pengertian tersebut, supervisi adalah segenap usaha. Yang pertama adalah menstimulasi, mengkoordinasi, kemudian membimbing secara kontinu pertumbuhan guru BK itu sendiri. Jadi dalam supervisi ada upaya, distimulasi, dikoordinasi, dan dibimbing secara kontinu pertumbuhan perkembangan dari guru BK itu sendiri. Sedangkan supervisi layanan bimbingan dan konseling itu adalah upaya untuk, yang pertama adalah mendorong. Jadi ada upaya dorongan kepada guru BK ataupun kepada konselor. Yang kedua adalah mengkoordinasi. Jadi ada upaya koordinasi antara supervisor dengan supervisi ataupun orang yang disupervisi, dan juga menuntun pertumbuhan petugas bimbingan dan konseling. Jadi dikoordinasi kemudian dituntun, atau yang biasa disebut sebagai konselor secara berkesinambungan, baik secara individu maupun secara kelompok, agar apa? Agar kemudian lebih memahami dan lebih baik dalam rangka bertindak secara efektif dalam rangka melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, sehingga para konselor ataupun guru BK itu mampu mendorong pertumbuhan setiap siswa. Jadi kalau kemudian guru BK-nya bagus, kemudian mengalami perkembangan secara berkesinambungan, kemudian mendapatkan dorongan, mendapatkan tuntunan, nanti otomatis guru BK tersebut mampu juga untuk kemudian mendorong pertumbuhan setiap siswa secara berkesinambungan, agar siswa itu bisa berprestasi, kemudian secara cerdas dan juga kaya dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam hal ini pihak yang berwenang sebagai konselor adalah kepala sekolah. Jadi bisa juga kepala sekolah, bisa juga sebagai konselor senior yang ada di sekolahan tersebut. Jadi tidak hanya kepala sekolah, tapi juga bisa konselor yang memang lebih senior. Nah, itulah yang kemudian berwenang untuk melaksanakan yang namanya supervisi. Adapun orang yang kemudian disupervisi guru BK ataupun dari konselor itu sendiri. Nah, yang kedua ada beberapa pendekatan supervisi yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor. Hal ini tentu lebih memudahkan para supervisor ketika mensupervisi bawahannya, dalam hal ini adalah guru BK. Supervisor itu dapat memilih pendekatan mana yang kemudian akan digunakan sesuai dengan kondisi lembaga yang
bersangkutan, karena memang setiap pendekatan ya di dalam supervisi program BK itu memang memiliki karakteristik ya yang berbeda. Nah, pemilihan dari pendekatan yang tepat itu yaitu bergantung pada masalah yang dihadapi, kemudian juga tujuan yang hendak dicapai ya. Jadi masalah yang dihadapi, kemudian tujuan yang hendak dicapai, kemudian kondisi lembaga ya, itu mempengaruhi ya pemilihan metode yang tepat ya. Lah menurut Piet A. Suhertian ya, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam supervisi ya. Yang pertama adalah pendekatan direktif ya, yang kedua adalah pendekatan non direktif, dan yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan direktif ya, ataupun disebut sebagai pendekatan langsung. Nah, pendekatan direktif ini adalah suatu cara ataupun pendekatan ya terhadap suatu masalah yang memang bersifat langsung ya. Jadi pendekatannya langsung. Nah, dalam hal ini supervisor ya, orang yang melakukan supervisi itu memberikan arahan langsung ya, dengan tujuan agar supaya guru BK ataupun konselor itu mengalami konselor yang mengalami problem ya, itu kemudian perlu diberikan rangsangan secara langsung ya, diberikan bimbingan ya secara langsung, arahan secara langsung, agar kemudian ia bisa langsung bereaksi seperti itu. Jadi langsung diberikan rangsangan, arahan, dan juga bimbingan agar segera bereaksi. Nah, pendekatan ini berangkat dari landasan psikologi behavioristik ya. Jadi kalau kalian mengenal behavioristik, itu kan ada yang namanya stimulus, terus kemudian ada respon. Nah, supervisor ini memberikan sebuah stimulus ya, memberikan sebuah rangsangan ya, bimbingan ya, agar supaya nanti konselor itu bisa langsung bereaksi ya, merespon ya apa yang kemudian diberikan oleh supervisor itu. Lah menurut Sri Banun Muslim ya, perilaku supervisi ataupun disebut sebagai langkah supervisi yang bersifat direktif itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah demonstrating ataupun menunjukkan. Jadi ditunjukkan ya apa-apa saja yang kemudian dianggap kurang ya, apa-apa saja yang kemudian dianggap menjadi sebuah hambatan, yaitu ditunjukkan ya. Setelah kemudian ditunjukkan, baru kemudian directing ya, diarahkan. Lah koyo ngene lho ya, hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan itu kemudian mendapatkan arahan ya dari supervisor itu. Setelah itu adalah standings ya, yaitu mempersiapkan ya. Setelah diarahkan baru kemudian dipersiapkan ya, agar supaya bisa berkembang, bisa berubah. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah reinforcing atau memperkuat. Jadi setelah dipersiapkan ya, langkah-langkah selanjutnya ya, apa yang harus dilakukan ya, baru kemudian diperkuat agar supaya memang betul-betul persiapan-persiapan, langkah-langkah tindak lanjut ataupun perkembangan-perkembangan itu nanti bisa dilaksanakan oleh konselor ataupun guru BK. Nah, dengan demikian ya, supervisor itu menjadi sentral ya, yang sangat menentukan bagi perbaikan guru BK ataupun konselor tersebut ya. Di sini di dalam pendekatan direktif ataupun pendekatan langsung ya, seorang supervisor itu harus aktif ya, memang karena memang dia harus menunjukkan, mengarahkan, mempersiapkan sampai kemudian memperkuat ya. Jadi dia harus aktif, kemudian harus kreatif ya, agar supaya bisa mengarahkan, bisa mempersiapkan ya, harus inovatif juga ya, kan seperti itu lah ya. Aktif, kreatif, dan juga inovatif itu dalam rangka memperbaiki ya cara konselor ya, dalam rangka memberikan pelayanan ya, sehingga kemudian konselor itu tidak merasa didikte ya, tidak merasa digurui ya, dalam rangka mengembangkan kemampuan dan juga kreativitasnya. Maka perlu dilakukan yang namanya supervisi ya, tentunya dalam proses layanan, bimbingan, dan konseling tentunya.
Oke, tujuan dari pendekatan direktif ya ataupun pendekatan langsung yang pertama adalah membantu konselor ya dalam rangka meningkatkan kemampuan ya memberikan layanan. Jadi agar supaya seorang konselor itu memiliki kemampuan memberikan layanan yang bagus ya, maka diberikan supervisi. Terutama ya kepercayaan atas kemampuannya serta kemampuan menerapkan keterampilan dasar konseling. Jadi agar supaya seorang konselor itu mampu terampil ya dan menerapkan keterampilan dasar konseling ya bagi konseling yang dilayani. Terus yang selanjutnya adalah memberi balikan yang objektif atas perilaku konselor dalam memberikan layanan BK. Jadi agar supaya bisa memberi feedback ya kepada konselor ya dalam rangka memberikan layanan BK ya, karena memang kita tahu bahwa dalam rangka pemberian layanan tentunya pasti ada kekurangan-kekurangannya kan, seperti itu, hambatan-hambatannya, kendala-kendalanya. Nah, itu perlu sebuah feedback ataupun balikan yang objektif ya dalam sebuah supervisi ya. Terus yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah seorang supervisor ya itu membantu seorang konselor yang pertama adalah menganalisis. Jadi dianalisis kira-kira kekurangan-kekurangannya apa saja ya, kemudian hambatan-hambatannya apa saja, kendala-kendalanya apa saja ya, membantu mendiagnosis juga ya, serta mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru BK. Jadi dibantu analisis, dibantu diagnosis ya, dibantu mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru BK ataupun konselor ya. Kemudian tujuan yang selanjutnya yang keempat adalah membantu konselor meningkatkan kemampuan dan sikap positifnya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi dengan adanya supervisi yang sifatnya direktif tadi ya, itu agar supaya konselor itu senantiasa meningkatkan kemampuannya ya secara terus-menerus dan berkelanjutan ya. Jadi memang dia betul-betul nantinya bisa menjadi seorang konselor yang berkembang, bermutu dan juga profesional ya. Dan tujuan yang terakhir dari pendekatan direktif adalah sebagai dasar menilai kemampuan konselor. Jadi agar supaya seorang supervisor istilahnya bisa menilai ya sejauh mana konselor tersebut ya dalam rangka promosi jabatan ataupun pekerjaannya. Jadi kalau kemudian mau naik pangkat misalnya ya sebagai seorang guru BK ya, maka dari proses supervisi tadi yang sifatnya direktif tadi ya jadi tahu ya kemampuan konselor tersebut, sehingga kemudian nanti bisa, jika bagus ya tentunya bisa dipromosikan untuk naik jabatan ataupun naik pangkat guru tersebut ya. Itu pertama pendekatan direktif, yang kedua adalah pendekatan non direktif ataupun tidak langsung ya. Pendekatan ini lahir dari pemahaman psikologi humanistik ya. Kalau tadi direktif itu behavioristik ya, kalau ini adalah dari psikologi humanistik ya. Pendekatan ini lahir dari psikologi humanistik ya, yang sangat menghargai orang yang akan dibantu dengan cara mendengar permasalahannya. Jadi ini lebih supervisornya itu lebih pasif ya, lebih banyak mendengar. Kalau tadi kan memberikan pengarahan dan lain sebagainya ya, kalau ini lebih pada mendengar permasalahan dari konselor yang kemudian disupervisi. Nah, dengan demikian pendekatan non direktif yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung ya. Jadi tidak langsung kemudian diberikan stimulus ya, ataupun rangsangan ataupun bimbingan, pengarahan dan lain sebagainya, tapi lebih pada mendengar permasalahannya ya. Nah, supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang kemudian dikemukakan oleh guru. Jadi konselor lebih banyak, supervisor ya lebih banyak mendengar ya apa yang kemudian dikemukakan oleh guru BK tersebut. Pada pendekatan non direktif ini seorang konselor ya menjadi sentral yang menentukan perbaikan pada dirinya sendiri. Jadi dia diminta untuk
menyampaikan ya permasalahan-permasalahannya, kemudian kendala-kendalanya, kekurangannya, sehingga kemudian guru tersebut atau konselor tersebut menjadi sentral ya dalam rangka menentukan perbaikannya pada diri sendiri. Jadi kalau kemudian dia bisa mengungkapkan hambatan-hambatan, masalah-masalah, kemudian kekurangan-kekurangan pada dirinya, ya tentunya nanti juga ada perbaikan-perbaikan ya dari hal-hal tersebut ya. Nah, apa kemudian tugas supervisor ya dalam pendekatan non direktif ini? Lah, supervisor di sini hanya dibantu kemudian mendorong ya agar supaya konselor itu mampu ya mengembangkan kemampuannya dan juga kreativitasnya. Jadi agar supaya dia bisa menggali masalah-masalahnya tadi, kemudian didorong bicara nih menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan kekurangan-kekurangan itu, menyelesaikan hambatan-hambatan itu ya, agar supaya apa? Agar supaya konselor tadi lebih berkembang ya, kemampuannya lebih berkembang dalam rangka mengatasi sebuah problem, mengatasi sebuah kekurangan, kreativitasnya juga bisa berkembang ya dalam rangka mengatasi sebuah problem ataupun kekurangan-kekurangan dalam proses layanan bimbingan dan counseling seperti itu ya. Kemudian ada beberapa tahapan ya di dalam pendekatan supervisi ya yang bersifat non direktif. Yang pertama adalah percakapan awal ataupun disebut sebagai pre-conference ya. Di sini supervisor itu bertemu dengan konselor ya, ataupun sebaliknya dalam artian konselor menemui supervisornya kemudian membicarakan masalah yang dihadapi oleh konselor tersebut. Jadi dibicarakan dulu masalahnya. Terus kemudian yang kedua adalah tahap observasi ya. Nah, dalam percakapan awal tadi ya, kemudian supervisor itu berjanji ya akan kemudian mengobservasi kelasnya ataupun gurunya, kemudian mengundang supervisinya ya untuk kemudian mengadakan observasi di sekolahan tersebut. Jadi setelah cerita tadi ya dibicarakan masalahnya ya, nanti supervisor datang ataupun diundang oleh konselor untuk kemudian mengadakan observasi ya di sekolahan ataupun pada peserta didik yang dilayani. Dan yang ketiga adalah analisis ya atau interpretasi ya. Nah, dalam observasi tersebut ya digunakan sebuah alat pencatatan data ya. Jadi data nanti kemudian dianalisis, kemudian ditafsirkan ya kira-kira ada apa dan seperti apa. Nah, yang keempat ya itu percakapan akhir ataupun pas conference ya. Setelah data kemudian dianalisis, kemudian ditafsirkan, lalu kemudian dibahas ya bersama antara supervisor dan juga guru BK atau konselor dalam suatu percakapan ya, dibicarakan ya. Kemudian yang kelima analisis akhir ya, hasil percakapan itu kemudian dibahas bersama untuk kemudian mencari tindak lanjut ataupun mencari follow up-nya, dan yang terakhir didiskusikan ya, tahap akhir diadakan diskusi. Jadi didiskusikan mulai dari awal tadi sampai kemudian akhir itu semua didiskusikan ya, mulai dari masalahnya, kemudian tindak lanjutnya dan lain sebagainya itu kemudian didiskusikan. Nah, itu adalah tahapan ya dari supervisi ya, yang sifatnya adalah non direktif ya. Oke, pendekatan sudah. Yang selanjutnya adalah model supervisi dalam bimbingan dan konseling ya. Ada beberapa model di sini. Yang pertama adalah model psikodinamik ya. Di mana supervisi model psikodinamik ini yang paling menonjol dalam psikologi klinis ataupun dalam konseling ya, terutama dalam pengembangan peran terapis ataupun konselor. Jadi lebih pada ke perkembangan ataupun dinamika psikologis ya. Nah, supervisi ya di sini mencerminkan potensi hubungan antara konseli dan juga konselor ya, dan dapat memberikan suatu model praktik ya. Hubungan konselor dan juga konseli sering direplikasi dalam hubungan
pelatihan seperti itu. Jadi yang pertama adalah model psikodinamik. Ini lebih pada melihat ya bagaimana hubungan antara konselor dan juga konseli kan seperti itu ya. Dari situ bisa dilihat ya bagaimana layanannya, bagaimana kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya, itu bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah model kognitif behavior ya. Menurut Knuth ya ada asumsi tertentu yang kemudian mendasari orientasi perilaku untuk pengawasan. Ini termasuk konsep bahwa pelayanan dapat diidentifikasi atau diamati dan kausal berkaitan dengan penggunaan dan efektivitas dengan konseli yang diidentifikasi, bahwa efektivitas keterampilan dapat empiris dievaluasi ya. Jadi ini lebih pada apa ya, melihat perilaku ya empiris ya, secara empiris yang ada pada konseli yang kemudian dilayani ya. Kalau tadi yang pertama itu kan melihat perkembangan ya psikodinamik ya dari konseli maupun konselor ya, tapi di sini kita lebih pada melakukan pengamatan perilaku ya, pengamatan perilaku ya yang ada pada konseli yang kemudian dilayani ya. Bahwa intervensi perilaku dapat naik turun dan membantu dapat mengembangkan perilaku baru, dan bahwa semua pendekatan ini dapat direplikasi dalam beberapa pengaturan. Jadi kita sebagai seorang konselor dalam memberikan sebuah layanan ataupun program bimbingan dan konseling itu kan naik turun. Nah, itu bisa dilihat dari perilaku dari penerima layanan ya, dalam hal ini konseli ya, seperti itu, untuk bisa melaksanakan supervisi tadi. Terus yang selanjutnya adalah pendekatan sistem ya. Di sini Curtis dan juga Yager ya menyarankan suatu model sistem yang mereka rasakan mencerminkan kompleksitas peran dan juga fungsi konselor sekolah ya. Dalam melihat pengawasan dari perspektif sistem ya, supervisi terlihat dalam konteks sistem yang lebih besar di mana mereka berfungsi serta dalam subsistem interpersonal mereka sendiri. Jadi pendekatan ini melihat lebih pada apa ya, konselor itu dalam suatu sistem sekolah itu sebagai apa ya, sebagai guru BK tentunya ya, mereka memberikan layanan BK. Lah itulah yang kemudian bisa dilihat ya. Jadi mencoba melihat layanan konseling ataupun konselor itu dalam sebuah sistem sekolah itu sendiri ya, itu digunakan untuk melakukan model supervisi. Dan selanjutnya adalah model perkembangan ya, mencatat bahwa perilaku supervisor perubahan seperti pengalaman supervisi berkesinambungan sehingga menciptakan perubahan yang dinamis dalam pengalaman pengawasan. Jadi di sini asumsinya adalah bahwa setiap layanan itu berkembang ya, berubah ya. Maka dari itu model perkembangan ini bisa dipakai ya. Jadi harus melakukan yang namanya supervisi secara kesinambungan, karena memang sebuah layanan, sebuah sebuah personil ataupun seorang konselor ya itu bisa berubah ya, berubah-ubah ya, pengalaman ya dalam melaksanakan program-program. Nah, itulah yang kemudian bisa dilihat, diamati, disupervisi secara berkesinambungan. Terus yang selanjutnya adalah model terpadu ya. Di sini mereka dapat bertindak sebagai seorang konselor ketika mereka membantu supervisi dalam memperhatikan kesulitan mereka sendiri, dan mereka dapat bertindak sebagai seorang konsultan saat memberikan arahan dalam proses pencegahan ya. Jadi di sini lebih pada konselor itu terpadu, jadi dia bisa mengutarakan masalah juga, selain itu dia juga bisa memberikan solusi juga ya kepada supervisi ya, ketika kemudian supervisor itu memperhatikan kesulitan mereka. Jadi ya hampir mirip ya pendekatan non direktif ya, seperti itu ya, yang mana seorang konselor itu lebih kreatif ya, kemudian berkembang ya,
agar supaya dia bisa bertindak memberikan tidak hanya sekedar memperhatikan kesulitannya sendiri, tapi juga sebagai seorang konsultan bagi dirinya sendiri tentunya, ya, dalam rangka memberikan arahan dalam proses pencegahan terjadinya problem-problem di dalam sebuah proses layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan seperti itu. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.